Hari ini kita akan membahas kasus kriminal nyata yang memilukan tentang sebuah keluarga di mana dua anggotanya meninggal karena dianggap terkena suatu penyakit mematikan. Keluarga ini tidak akan pernah menemukan keadilan jika saja para dokter tidak memeriksa lebih serius dan teliti. Ini adalah kisah pembunuhan yang membingungkan tidak hanya bagi polisi tetapi juga para dokter. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Kamal Khan Shah tinggal di Santa Cruz, Mumbai. Kamal memiliki kehidupan yang bahagia dan sejahtera bersama istrinya Kajal dan dua anak mereka. Pada bulan Agustus 2022, Kamal tiba-tiba jatuh sakit. Ia menderita sakit perut dan muntah terus-menerus. Ia segera menghubungi dokter keluarganya, yang kemudian meresepkan obat dan menyarankannya untuk makan makanan yang tidak terlalu berat selama beberapa hari. Kamal mengikuti saran tersebut dan meminum obat yang diberikan oleh dokternya. Dia merasa lebih baik selama 1 atau 2 hari berikutnya. Tetapi kemudian dia muntah-muntah dan sakit perutnya kembali lagi. Obat-obatan yang diberikan sepertinya tidak banyak membantu. Dan sekitar 10 hari kemudian berlalu, kondisinya tetap tidak membaik. Pada malam tanggal 22 Agustus, sekitar pukul 12:30, Kamal mengalami sakit perut parah. Istrinya Kajal menjadi sangat khawatir dan segera membawanya ke rumah sakit Bombay yang terkenal. Kamal segera dirawat dan serangkaian tes kesehatan pun dilakukan. Para dokter juga mulai melakukan tindakan. Namun waktu berlalu, tetapi tetap tidak ada perbaikan pada kondisi Kamal. Dia mengalami kerusakan organ satu persatu, dan tragisnya, dokter akhirnya gagal menyelamatkannya. Pada malam tanggal 19 September 2022, Kamal Khan Shah meninggal pada usia 46 tahun karena multiple organ failure. Istrinya, Kajal, menangis begitu keras sehingga seluruh rumah sakit berada dalam kekacauan. Saudara-saudara perempuan Kamal, Kavita, Shmita, dan Nahal, serta teman dekat Kamal, Hitesh Jain, segera datang ke rumah sakit. Di tengah keharuan akibat berita duka itu, akhirnya Kajal dan kerabat lainnya meminta jenazah Kamal untuk dapat dimakamkan. Namun disinilah kejanggalan mulai terjadi. Seorang dokter muda berkata, "Maaf, kami tidak bisa menyerahkan jenazah Kamal kepada Anda, karena dokter senior kami memiliki banyak kecurigaan tentang kematiannya dan telah memberitahu polisi." Semua yang hadir di sana kaget dan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Apa yang dokter curigai, dan kenapa sampai menelepon polisi? Selama perawatan Kamal di rumah sakit, banyak tes dilakukan, termasuk tes darah. Dokter senior meninjau laporan tersebut dan menemukan bahwa kadar logam di tubuh Kamal sangat tidak normal. Kadarnya sangat tinggi, khususnya zat A, di mana 400 kali lebih tinggi dari normal, dan kadar zat T 365 kali lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa Kamal keracunan. Fakta bahwa kadar dua zat tersebut sangat tinggi membuat dokter senior mencurigai dia telah dengan sengaja diracuni. Karena kadar tinggi ini tidak mungkin meningkat dengan sendirinya. Mereka hanya akan meningkat jika zat beracun ini diberikan secara eksternal. Oleh karena itu, segera setelah kematian Kamal, dokter menghubungi kepolisian. Polisi tiba dan memulai penyelidikan mereka. Para dokter membagikan pendapat mereka, mengungkapkan kecurigaan bahwa kedua bahan kimia itu sengaja diberikan kepada Kamal dalam upaya untuk mencoba membunuhnya. Setelah itu, polisi menginterogasi Kajal, istri Kamal, saudara-saudara perempuannya, Kavita, Shmita, dan Nahal, serta kerabat dan teman-teman lainnya. Namun polisi tidak menemukan sesuatu yang penting. Meskipun dari ekspresi, tingkah laku, dan bahasa tubuh beberapa dari mereka sepertinya menyembunyikan sesuatu, polisi tidak ingin bertindak hanya berdasarkan kecurigaan dan ingin memahami keseluruhan kasus sebelum mencurigai siapapun.
Ahli forensik melakukan otopsi dan setelah itu menyerahkan jenazah Kamal kepada keluarga untuk dilakukan upacara pemakaman. Penyelidikan kasus ini kemudian diserahkan kepada CBI yang dikenal selalu melakukan penyelidikan dengan strategi yang cermat dan bijaksana. Mereka memulai dengan berkonsultasi dengan dokter senior dari Rumah Sakit Mumbai dengan mengajukan pertanyaan kritis tentang kasus tersebut. Petugas menanyakan apakah mungkin bagi Kamal untuk sekaligus menelan zat A yang lebih dari 400 kali jumlah normal dan zat T yang lebih dari 365 kali jumlah normal. Dokter mengklarifikasi bahwa dosis yang tinggi seperti itu tidak dapat diberikan dalam satu kali, melainkan bahan kimia itu harus diberikan secara bertahap selama 2 hingga 4 bulan atau bahkan lebih lama melalui air minum, makanan, atau cara lain. Hanya paparan yang cukup lama yang dapat menyebabkan kadar sangat tinggi di dalam tubuh Kamal. Petugas lantas bertanya kembali, kedua bahan kimia tersebut jika dimasukkan ke dalam makanan atau air, apakah tidak akan ada yang menyadari perubahan rasa, bau, atau penampilannya? Dokter menjelaskan bahwa zat A dan T adalah bahan kimia yang jika dicampur dengan makanan atau air tidak mengubah warna atau rasa. Bahkan tidak akan ada yang tahu bahwa bahan kimia mematikan tersebut ada di dalam makanan atau air dan menyebabkan organ-organ rusak. Dokter juga menjelaskan bahwa bahan kimia tersebut dilarang di India, sehingga orang awam tidak dapat membelinya. Bahan kimia tersebut hanya dapat diperoleh untuk tujuan bisnis tertentu, dengan mengajukan permohonan tertulis dengan syarat berlaku. Penjelasan dokter ini tentu saja sangat berperan besar dalam membantu penyelidikan mereka. Jika Kamal diberikan 2 zat kimia secara oral, lalu siapa yang memberikan bahan kimia tersebut? Bahan-bahan itu tidak mungkin diberikan sekaligus. Jadi siapa yang mengatur plot ini dalam jangka waktu yang lama? Dan mengapa? Dan yang paling penting, jika orang biasa tidak bisa membeli bahan kimia itu, bagaimana pelaku yang memberikannya kepada Kamal dapat memperolehnya? Petugas kemudian melakukan interogasi intensif mereka yang dimulai dari anggota keluarga. Yang pertama diinterogasi adalah saudara perempuan Kamal, Kavita, Smita, dan Nahal. Dalam interogasi ini, mereka mengungkapkan sesuatu yang membuat hampir pasti bahwa Kamal telah dibunuh. Pernyataan saudara-saudara perempuan Kamal mengerucutkan kecurigaan dan memberikan beberapa pencerahan tentang siapa dalang dibalik tindakan keji itu, yang mencampur bahan kimia mematikan dan memberikannya pada Kamal tanpa menimbulkan kecurigaan. Bagaimana orang licik itu berhasil melakukan pembunuhan secara diam-diam. Kavita, saudari Kamal, dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah pembunuhan, dan mereka mencurigai iparnya. Polisi bertanya mengapa dia yakin. Kavita menjawab bahwa itu karena kakak iparnya telah berselingkuh dengan teman baik Kamal, Hitesh Jain. Polisi kemudian mendesak lebih jauh, menanyakan bagaimana perselingkuhan itu berkaitan dengan pembunuhan Kamal. Kavita menyatakan bahwa dia tidak tahu, tetapi yang pasti sebelumnya Kamal benar-benar sehat. Dia tidak memiliki satu penyakit pun, tapi tiba-tiba semua organnya mengalami kerusakan yang berakibat dia meninggal. Kematiannya yang tiba-tiba itu tidak dapat diterima. Hal lainnya, karena ketika Kamal dirawat di rumah sakit, Kajal berperilaku sangat aneh. Dalam situasi seperti itu, dia malah meminta surat-surat properti, rekening bank, dan kode brankas dari Kamal suaminya, dan mereka mendengarnya sendiri. Polisi berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari Kavita. Kavita dan saudara perempuannya yang lain menambahkan bahwa ada satu kejanggalan lagi. 2 bulan yang lalu, ibu mereka, Sharda Devi, juga meninggal dengan cara yang hampir sama. Pada bulan Juli, dia tiba-tiba mulai muntah-muntah dan mengalami sakit perut seperti Kamal. Dia segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, tapi sayangnya dia tidak selamat. Dan sama seperti saudara laki-lakinya, organ-organnya juga rusak. Pernyataan dari saudara perempuan Kamal itu
memberikan petunjuk yang cukup jelas kepada petugas untuk penyelidikan mereka. Kavita menambahkan, ibu saya juga sepenuhnya sehat. Dia tidak memiliki penyakit apapun, bahkan tidak sedikit pun. Sekarang kami memiliki kecurigaan tentang kematiannya juga. Setelah informasi mengejutkan ini, polisi segera memanggil Kajal untuk diinterogasi, tetapi mereka tidak menemukan apapun darinya. Kemudian polisi memeriksa detail panggilan Kajal dan Hitesh Jain dan menemukan bahwa mereka seringkali berteleponan, yang mengkonfirmasi kecurigaan saudari-saudari Kamal. Penyelidikan mulai berfokus pada Kajal dan Hitesh. Para ahli komputer CBI kemudian memeriksa riwayat pencarian internet Hitesh Jain dari bulan sebelumnya, dan seluruh kasus menjadi terungkap. Hitesh Jain telah mencari bahan kimia yang dapat membunuh seseorang tanpa menimbulkan kecurigaan. CBI dengan segera menangkap Hitesh Jain, dan setelah diinterogasi, Hitesh mengaku bahwa dia dan istri Kamal, Kajal, telah merencanakan semuanya bersama-sama. Kemudian Kajal juga ditangkap, dan keduanya mulai mengungkapkan seluruh kebenaran kepada polisi. Kajal adalah putri seorang industrialis besar. Pada tahun 2012, dia menikah dengan Kamal Khan Shah yang tinggal di Santa Cruz, Mumbai dan menjalankan bisnis garmen. Mereka kemudian memiliki 2 anak, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka memburuk. Kajal meninggalkan rumah mertuanya pada Mei 2021 untuk tinggal bersama ayahnya, dan alasan perpisahan mereka adalah Hitesh Jain. Hitesh adalah teman masa kecil Kamal, dan mereka memiliki ikatan yang erat. Setiap kali Kamal dan Kajal bertengkar, Hitesh akan turun tangan untuk menenangkan mereka. Namun niat Hitesh ternyata tidak baik. Dia memanfaatkan perselisihan mereka dan mengkhianati Kamal di belakang punggungnya. Kajal sering menelepon Hitesh untuk meminta tolong menyelesaikan pertengkarannya dengan Kamal, dan dia menyukai perilaku Hitesh. Memanfaatkan hal ini, Hitesh merayu Kajal melakukan perselingkuhan dengannya. Saat hubungan terlarang mereka berkembang, kebenaran akhirnya terungkap, dan Kamal serta saudara-saudara perempuannya mengetahui tentang perselingkuhan tersebut, yang mengarah pada lebih banyak pertengkaran antara suami istri itu. Itulah sebabnya Kajal pergi meninggalkan rumah mertuanya dan tinggal bersama ayahnya. Kajal dan Hitesh kemudian berencana untuk menikah. Awalnya mereka berpikir untuk menceraikan pasangan masing-masing dulu. Namun rencana mereka berubah ketika mereka menyadari bahwa Kamal memiliki properti mahal yang ingin mereka miliki. Sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Kamal tanpa ada yang mencurigai mereka. Hitesh mengumpulkan informasi tentang bahan kimia A dan T dari internet. Dia mengetahui bahwa jika bahan-bahan kimia ini masuk ke dalam tubuh seseorang, organnya lambat laun akan rusak dan menyebabkan kematian. Selain itu, bahan kimia ini tidak berwarna dan tidak berasa, sehingga mudah tercampur dengan makanan atau air. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk mendapatkan bahan kimia ini karena dilarang di negara tersebut? Hitesh menemukan solusi untuk hal ini. Dia meneliti bisnis mana yang dapat mengajukan permohonan bahan kimia itu dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Dia kemudian menyiapkan surat bisnis palsu dan mendapatkan bahan kimia tersebut dengan mengajukan permohonan menggunakan dokumen palsunya. Kemudian, permainan sebenarnya dimulai dengan kematian ibu Kamal, Sharda Devi. Selama ibu mertuanya itu masih hidup, Kajal tidak dapat mewarisi seluruh harta benda dan tidak dapat tinggal bersama Hitesh. Jadi mereka memutuskan untuk secara bertahap meracuni Sharda dan Kamal dengan bahan kimia mematikan itu dan melakukan pembunuhan diam-diam yang sempurna. Seluruh konspirasi dimulai dengan Kajal kembali ke rumah suaminya pada bulan Juni 2022 dengan alasan ingin rujuk. Jadi Kamal, Kajal, kedua anak mereka, dan Sharda, ibu mertuanya itu kembali tinggal bersama. Kajal mulai mencampurkan bahan kimia A dan T ke dalam air, makanan,
dan susu Sharda Devi dan Kamal. 1,5 bulan berikutnya, pada bulan Juli 2022, racun tersebut mulai menunjukkan efeknya. Sharda Devi mengalami muntah-muntah hebat dan sakit perut. Perawatan medis tidak membantu, dan dia meninggal di rumah sakit pada tanggal 13 Agustus 2022. Tubuh Sharda Devi juga memiliki kadar zat A dan T yang tinggi, tetapi tidak ada yang curiga dan kematiannya dianggap wajar. Baik Sharda Devi dan Kamal diracuni secara bersamaan, tetapi usia ibunya yang sudah lanjut membuatnya tumbang lebih cepat. Dengan kematian Sharda Devi yang berjalan mulus tanpa ada yang mencurigai, Kajal semakin percaya diri. Dia berpikir Kamal akan mati dengan cara yang sama seperti ibunya tanpa ada yang curiga bahwa itu bukanlah kematian wajar, melainkan pembunuhan diam-diam. Setelah kematian ibu mertuanya, Kajal meningkatkan dosis yang dia berikan kepada Kamal, yang sayangnya menjadi kesalahan terbesarnya. Hal ini menyebabkan tubuh Kamal memiliki jumlah zat A 400 kali lipat dari jumlah normal, dan zat T 365 kali jumlah normal. Laporan uji lab menangkap anomali ini, yang mengarahkan para dokter untuk curiga dan mengungkap plotnya. Akhirnya, CBI menangkap Kajal dan Hitesh atas 2 pembunuhan tersebut dan memulai proses untuk memastikan mereka menerima hukuman maksimal. Meskipun mereka telah ditangkap, 2 nyawa tidak berdosa telah hilang, dan nyawa 2 anak terjerumus ke dalam kegelapan yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Sekarang kita hanya bisa berharap Kajal dan Hitesh akan menerima hukuman yang adil, dan kehidupan anak-anak Kamal akan menjadi lebih baik di kemudian hari. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.